Jungle. Halo semua, kembali lagi dengan kami di sini di episode 2 Nutri Talk. Masih bersama dengan Kak Alif dan Kak Mei di sini. Halo Kak, gimana Kak kabarnya? Sangat mantap dan bersemangat. Alhamdulillah, Baik. seperti yang kemarin ya. Kemarin. Oke nih, dari pembahasan sebelumnya, kalau kita bahas tentang periodisasi gizi, entah kenapa di otak aku nih sekarang nih lagi berpikir tentang mobil balap F1. Mobil balap F1 itu ternyata bahan bakarnya nggak sama kayak mobil pada umumnya gitu ya. Mobil balap itu membutuhkan bahan bakar yang berkualitas tinggi gitu, biar bisa melaju dengan kecepatan yang maksimal. Nah, ternyata juga mobil balap itu nggak bisa serta-merta ngisi bahan bakar pada saat sedang balapan gitu. Di tengah-tengah perjalanan mereka berhenti untuk ngisi bahan bakar karena itu akan sangat beresiko. Nah, jadi biasanya ada jadwal pengisiannya sendiri nih. Kalau aturan makan nih pada atlet, apakah juga ada sama seperti mobil balap F1 itu? Apakah ada fase-fase tersendirinya gitu? Nah, Kak gimana Kak? Ya, jadi kemarin kan sebenarnya di episode 1 udah sempat juga ya kita spill gitu, bahwa memang periodisasi gizi ini adalah sebuah perencanaan. Yang pasti setiap perencanaan itu punya tahapan-tahapan. Tahapannya berupa fase. Nah, fase dalam periodisasi gizi ini memang dibagi-bagi, benar banget kata Kak Sili tadi. Jadi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, fase sebelum pertandingan, fase saat pertandingan, dan fase setelah pertandingan. Karena tahap kompetisi ini memegang peranan yang sangat-sangat penting, jadi perlu perencanaan yang tepat. Coba deh, contohnya gini, aku mau tanya, kira-kira boleh nggak kalau saat pertandingan makan nasi padang? Boleh sih. Boleh nggak? Boleh aja sih. Boleh. Iya. Saat pertandingan makan nasi padang, boleh nggak? Boleh sih. Boleh sih. Boleh. Boleh. Iya. Menurut Sobat Gizi boleh nggak? Yakin boleh? Satu kali tanya lagi, boleh nggak makan nasi padang saat pertandingan? Boleh. Boleh sih. Boleh. Boleh. Iya. Boleh sih, biar semakin bertenaga gitu kan. Boleh. Bener. Nggak boleh. Kenapa? Nanti didiskualifikasi. Loh, Iya kan? Iya kan? Saat pertandingan. Oh, saat pertandingan. Iya. Oh. Saat pertandingan nggak boleh makan nasi padang ya Sobat Gizi semua. Ini jokes aja sih ya. Jokes aja, semoga nggak garing ya. Nah itu tadi, jadi memang ada 3 fase dalam periodisasi gizi. Nah, itu kan berarti dalam periodisasi gizi itu ada 3 fase gitu ya. Nah, teman-teman, katanya nih sebelum berolahraga itu wajib banget makan pisang. Tapi gimana kalau pisangnya itu ketinggalan? Jadi apa yang kita makan? Nah, itu tandanya kita perlu mengetahui lebih lanjut tentang gizi untuk atlet. So, pada kali ini kita akan kupas tuntas mengenai setiap fase dalam pertandingan seperti yang sudah disebutkan tadi. Kalau Kak Mei nih, biasanya sebelum bertanding gitu ya, apa sih yang dimakan, apa yang dikonsumsi gitu Kak Mei? kalau makanan sebelum bertanding ya, kalau makanan sebelum bertanding itu sama aja sebenarnya seperti yang sehari-hari, tapi porsinya tuh lebih kecil. Nah, kalau aku tuh biasanya makan di waktu pagi hari aja. Nah, kalau udah di tempat lomba, biasanya aku nggak pernah makan karena dia itu kan kami itu sama aja kayak apa ya? Sama aja kayak sekaligus membantu pelatih itu mengurus atlet. Nah, jadi kalau misalnya kami itu kan udah stay dari pagi. Nah, paling udah pagi sampai siang isoma. Itu udah masuk jadwal kami yang umuran remaja dewasa gitu bertanding biasanya. Nah, itu kalau di waktu siang itu kami kalau aku nggak makan biasanya karena takut mules itu. Dan plus juga biasanya kalau udah deket-deket waktu perlombaan, jadi biasanya paling ya minum gitu. Kalau udah mau deket-deket ya minum. Udah itu aja sih, paling nggak ada yang makanan yang kayak gimana gitu. Oke, nah kalau gitu nih menurut Kak Alif,
apa sih yang seharusnya dikonsumsi pada fase sebelum bertanding? Ya, tadi aku tanya tentang nasi padang ya, tapi kan itu jokes saja. Sekarang aku tanya lagi, kira-kira sebelum pertandingan itu biasanya ada apa? Latihan. Ya, that's right, betul banget, ada latihan. Nah, itu juga sama fase sebelum pertandingan. Jadi, pada fase sebelum pertandingan ini, teman-teman semua, itu di-break lagi jadi 2 tahapan. Yang pertama, pada tahap persiapan, contohnya pada saat latihan tadi, dan mendekati pertandingan. Pada saat tahap latihan, itu biasanya sekitar 0-2 bulan, karena nggak mungkin ya, pengumuman lomba itu mendekati banget gitu, H-3 kan nggak mungkin, pasti udah jauh-jauh hari, udah melewati seleksi, baru nanti atlet-atletnya latihan. Nah, pada fase latihan ini sebenarnya dianjurkan untuk konsumsi makanan-makanan yang memang tinggi protein, apalagi untuk cabang olahraga yang memerlukan daya tahan tubuh yang lebih banyak gitu ya, apalagi untuk otot dan sebagainya. Terus fase yang kedua tadi yaitu pada tahap mendekati pertandingan. Pada tahap mendekati pertandingan ini baru kita ngomong soal 4 jam sebelum, kemudian 2 jam sebelum, sampai mendekati pertandingan banget. Kata kami tadi kalau udah mau dekat-dekat pertandingan itu minum air putih aja gitu ya. Iya, benar banget. Anjurannya pada saat 4 atau 3 jam sebelum pertandingan itu boleh kalau mau konsumsi makan makanan yang lengkap. Makanan lengkap itu makanan yang seperti apa? Makanan utama yang ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, ada buahnya, kayak yang kita bahas di episode kemarin ya, sesuai dengan isi piringku. Nah, kemudian 3 sampai 2 jam sebelum pertandingan itu dianjurkan untuk konsumsi makanan yang ringan. Kalau misalnya ketinggalan gimana? Kalau misalnya ketinggalan boleh diganti pakai snack bars. Yang penting makanan ringan. Jadi dia bertahap, yang berat dulu, baru ringan, baru nih selanjutnya 1 jam sebelum pertandingan. Kira-kira apa? 1 jam sebelum pertandingan itu dianjurkan untuk konsumsi makanan cair. Makanan cair itu contohnya kayak jus buah gitu ya. Jadi dia ngejar juga asupan karbohidratnya supaya dapat gitu. Nah, baru nanti 30 menit sebelum pertandingan itu konsumsi air putih aja. Jadi gitu memang bertahap, jangan sampai makan makanan yang memang dia merangsang saluran cerna. Oke, itu sih. Waduh, berarti selama ini aku salah dong ya, selalu berpikir kalau atlet sebelum bertanding gitu ya, sebelum olahraga harus makan makanan yang banyak biar meningkatkan tenaganya gitu. Oke, tapi mitos atau fakta sih Kak mengenai kopi itu bisa meningkatkan performa? Gimana ya? Faktanya memang meningkatkan performa. Oke, kita bahas dulu ya, kenapa sih kopi bisa meningkatkan performa? Karena di dalam kopi itu teman-teman ada kandungan yang namanya kafein. Nah, kafein ini bisa merangsang syaraf sehingga dia itu punya zat stimulan gitu ya yang bisa merangsang syaraf. Jadi rasanya itu lebih bersemangat, lebih berproduktif gitu. Apalagi kita kan biasanya kalau nugas gitu biar matanya tambah melek gitu ya, lebih semangat lagi kalau konsumsi kopi. Iya, memang begitu. Tapi seperti 2 mata pisau, kafein ini ternyata punya sifat diuretik. Apa sih diuretik itu? Diuretik itu bisa merangsang untuk mengeluarkan urin lebih banyak gitu, mengeluarkan cairan lebih banyak. Jadi takutnya kalau konsumsi kopi sebelum pertandingan itu niatnya sih baik supaya performanya maksimal gitu, supaya makin bersemangat, tapi takutnya saat pertandingan nanti malah kebelet terus kan, itu juga apa ya, juga bakal mengganggu saat pertandingan. Jadi gitu, sebaiknya memang itu tadi sih, kita ingat lagi prinsip yang kemarin, tepat, cukup, dan seimbang. Jadi harus tepat konsumsinya gitu. Terus kalau misalnya minuman elektrolit gitu Kak gimana Kak? Minuman elektrolit dikonsumsi sebelum pertandingan boleh nggak gitu ya tadi? Iya. Boleh. Biasanya kita kenal dengan sport drink. Jadi isi dari sport drink ini adalah elektrolit dan karbohidrat teman-teman. Nah, yang biasanya kita kenal sport drink ini kan isotonik, minuman isotonik gitu ya. Padahal kenyataannya sport drink ini terbagi menjadi 2 gitu. Jadi nggak melulu minuman isotonik. Ada hipotonik dan isotonik. Apa bedanya? Isotonik itu dia setara dengan cairan tubuh kita. Jadi sekitar 4 gram karbohidrat per mililiternya. Nah, kalau yang hipotonik, hipo itu kan artinya lebih rendah gitu ya. Nah, ini lebih rendah dari cairan tubuh kita. Biasanya cocok
untuk rehidrasi ulang gitu ya. Nah, biasanya kan kalau yang sering kita dengar itu minuman isotonik, sebut aja merek Pocari Sweat gitu ya. Padahal nggak melulu soal itu, dan ternyata minuman sport drink ini bisa loh teman-teman kita racik sendiri. Itu memang ada cara-caranya, ada bahan-bahannya gitu. Jadi ada resepnya sebenarnya. Kalau bagi yang suka minuman-minuman atau makanan homemade nih, bisa buat sendiri. Oke, berarti boleh ya minum minuman elektrolit sebelum bertanding. Berarti selama ini setelah yang tadi dijelaskan oleh Kak Alif, aku tuh sebenarnya mikir kalau atlet sebelum bertanding itu harus makan makanan yang banyak biar lebih bertenaga gitu. Tapi setelah dijelasin tadi, berarti kalaupun udah mau mendekati pertandingan bukan berarti harus makan makanan yang banyak gitu ya, tapi malah harus dikurangi sesuai dengan jam-jamnya, namun tidak mengurangi nutrisi yang dibutuhkan tubuh gitu. Teman-teman, aku salut banget sama atlet karate. Atlet karate itu kan olahraga dengan ketangkasan gitu ya. Nah, juga butuh menguras energi yang banyak gitu. Tapi pernah nggak sih Kak Mei nih di tengah pertandingan gitu ada struggle seperti kelelahan atau dehidrasi nih Kak? Kalau struggle pasti ada sih. Karena seperti yang Kak sebutin tadi, menguras energi, menguras banget itu. Karena waktu perlombaan itu menurut aku lumayan lama sih, 3 menit. 3 menit itu tanpa istirahat ya. Karena itu sama-sama capeknya tuh karena ngejar poinnya itu, ngejar poin kemenangannya itu. Jadi kalau misalnya lawan kita itu lebih apa ya, lebih power daripada kita, nah itu kitanya harus bisa lebih dari dia. Jadi kayak kita tuh terpacu gitu. Nah itu menurut aku yang buat lelah tuh salah satunya itu. Aku sih sering banget kelelahan. Kadang nggak tahu kenapa ya, kayak badan capek, terus apa tuh kayak nggak tahu bawaannya tuh badan tuh berat, haus banget. Jadi kalau misalnya habis lomba itu pasti aku cari itu pasti pertama kali itu minum. Pokoknya minum ya yang cukup gitu ya. Kalau menurut aku minum nggak ada batasan sih. Cuma kayak menurut aku cukup ya udah cukup. Sebelum tanding juga, detik-detik mau tanding juga minum dulu ya, menurut aku cukup ya udah gitu ya. Paling kayak gitulah ke apa, kayak dehidrasi yang aku rasain gitu selama di perlombaan. Kalau pas saat pertandingan gitu ada break untuk minum juga nggak? Enggak sih, dia tuh kan kalau misalnya kita lomba tuh, misalnya kita sesi pertama itu lomba, nah itu 3 menit, benar-benar 3 menit. Stopnya itu paling cuma misalnya kita tuh dapat poin gitu, nah stop, udah terus lanjut lagi. 3 menit tuh kayak misalnya kita dapat poin di menit kedua misalnya tuh, nah di stop dulu waktunya itu, cuma untuk masuk, cuma untuk kasih tanda bahwa kita tuh dapat poin. Udah tuh lanjut lagi, sisa waktu yang misalnya 1 menit itu, nah gitu. Nah misalnya kita menang, itulah istirahatnya. Maksudnya tuh kayak gantian sama yang kayak yang lawan lain gitu. Jadi kitanya tuh istirahat dulu. Kalau misalnya udah waktunya tanding lagi, baru gitu. Udah sih. Sekitar berapa menit itu istirahatnya Kak? Paling 5 sampai 10 menit lah, nggak lama itu. Duduk-duduk, paling kalau aku sih biasanya minum duduk udah. Karena kayak masih nafas kayak ya Allah capek banget gitu. Capek. Apalagi kan lomba tuh biasanya banyak orangnya. Kita bisa 5 kali itu, 5 kali apa tuh bertanding gitu. Oh iya. Iya, biasanya tuh kalau misalnya banyak orangnya gitu pasti sampai 5. Paling ya 3 sampai 5 kali bertanding lah gitu. Tapi kan kalau karate itu biasanya ada yang individu sama kelompok ya? Ya, kalau individu itu dia nggak ada lawan. Maksudnya tuh kayak bukan bertarung gitu, bukan bertarung. Jadi dia tuh emang paling istirahatnya ya kalau misalnya dia udah itu kan yang kalau individu tuh dia tuh kayak seninya karate gitu. Nah, seninya karate dia kalau udah ya dia istirahat dulu. Kalau dia menang dia lomba lagi nanti habis istirahat gantian. Tapi itu tuh
gantian dulu sama teman-teman yang lain yang misalnya kalau misalnya ada 10 peserta gantian sama yang 10 peserta lainnya gitu. Kalau kayak yang pasangan dua gitu yang bertarung itu yang kayak aku ceritain tadi sebelumnya. Tapi gambaran waktu untuk breaknya itu sama aja ya kurang lebihnya? Iya, sama aja sih. Tapi kayaknya kalau seni itu lebih lama sih, karena dia enggak sih, yang dua itu yang lama daripada yang sendiri itu. Oke. Nah, tips yang perlu diperhatikan nih pada saat fase sedang bertanding, gitu ya, fase pertandingan. Itu apa aja sih, Kak Alif? Oke, tadi dibahas soal haus banget. Jadi memang perlu hidrasi yang baik, hidrasi yang cukup gitu ya saat pertandingan. Dan itu tadi poin 1 hidrasinya. Poin kedua, jangan konsumsi makanan yang merangsang saluran cerna. Jangan mentang-mentang haus terus coba-coba minum susu gitu. Karena beberapa orang itu ada yang intoleran terhadap laktosa. Nah itu bikin mules saat pertandingan. Jadi kita harus kenali diri kita juga gitu ya. Kira-kira apa sih makanan yang bisa merangsang saluran cerna gitu. Karena walaupun kita udah tahu, maksudnya meskipun jenis-jenis makanannya udah ada, tiap orang itu kan punya reaksi atau respon yang berbeda-beda gitu. Ini perlu perhatikan itu. Nah ya, dan satu lagi, jangan konsumsi minuman yang sifatnya diuretik kayak yang tadi ya, kopi. Jadi nggak melulu soal kopi aja sih, kayak kopi, teh, terus minuman dari cola, terus juga coklat gitu ya, itu perlu dibatasi. Jadi konsumsi itu boleh, tapi di waktu yang tepat. Kita harus tahu waktu-waktunya kapan. Berarti kalau makan nasi padang saat pertandingan itu nggak boleh ya, Kak ya? Nggak boleh kalau saat pertandingan. Kalau saat pertandingan. Itu setelah bertanding itu boleh nggak, Kak? Kalau setelah bertanding. Oke, kita bahas setelah pertandingan. Nah, jadi pada fase setelah pertandingan ini sebenarnya sama ya kayak fase sebelum pertandingan. Jadi dia ini kita break menjadi misal 30 menit setelah pertandingan, kemudian 1 jam setelah pertandingan, dan seterusnya. Fokusnya berbeda dengan fase-fase yang sebelumnya. Jadi ada beberapa fokus tertentu. Yang pertama pasti proses recovery, karena setelah pertandingan itu pastinya atlet ngerasa lelah. Terus juga saat pertandingan kita kondisi di lapangan ya, kita nggak tahu lawan kita gimana, siapa tahu lebih power dari kita, jadi kita lebih effort juga kan. Nah itu pada tahap recovery ini. Kemudian yang kedua, mengembalikan cadangan glikogen, kemudian yang kedua mengembalikan cairan yang hilang, dan selanjutnya yaitu untuk memperbaiki kerusakan otot. Nah baru nih kita tahu 30 menit setelah pertandingan. Sebenarnya kalau setelah pertandingan ini, sebelum kita bicara 30 menit setelahnya, benar kata Kak Mei tadi, setelah pertandingan itu langsung segera konsumsi air gitu ya, untuk rehidrasi kembali. Karena takutnya kalau udah dehidrasi itu sangat berbahaya sekali, bahkan bukan cuma pingsan lagi ya, lebih dari pingsan bahkan kalau udah dehidrasi gitu. Apalagi yang dehidrasi akut. Nah baru nanti 30 menit setelah pertandingan konsumsi minuman yang ringan. Nah ini jadi kebalikan dari yang sebelum pertandingan tadi teman-teman. 30 menit setelah pertandingan konsumsi minuman yang ringan kayak jus buah. Selanjutnya 1 jam setelah pertandingan. Nah ini sebenarnya ada referensi yang menyebutkan 1 jam setelah pertandingan ini udah boleh konsumsi makanan yang lengkap. Makanan yang terdiri atas nasi, kemudian lauk, sayur, buah, pokoknya sesuai isi piringku yang kemarin. Itu ada yang sudah menganjurkan boleh gitu. Tapi kalau aku pribadi lebih prefer yang bertahap dulu. Jadi konsumsi yang makanan ringan kayak pisang, kemudian snack bars gitu. Baru nanti 2 atau 4 jam setelah pertandingan konsumsi makanan yang benar-benar lengkap gitu. Pada fase setelah pertandingan, atlet itu dianjurkan untuk makanan yang mengandung karbohidrat. Kenapa? Untuk mengembalikan energi yang hilang tadi loh saat pertandingan. Juga makanan yang tinggi protein untuk pemulihan jaringan saat terjadinya cedera. Contoh makanan tinggi protein kayak apa nih? Kayak dada ayam, kemudian telur gitu ya. Makanan-makanan yang memang dari protein hewani gitu. Itu Kak, jadi memang bertahap biar tubuhnya tuh penyesuaian dulu gitu loh, kan itu juga lagi capek-capeknya setelah pertandingan. Jadi kesimpulannya boleh makan nasi padang nggak? Setelah bertanding ya? Ya, setelah bertanding.
Oke, itu ya teman-teman. Sekarang udah tahu ya harus makan apa kalau pisangnya nih ketinggalan gitu. Oke teman-teman, insightful sekali ya episode kali ini. Bayangkan tubuh kita ini adalah mesin yang canggih, di mana butuh bahan bakar dan perawatan yang tepat di waktu yang tepat juga. Itu yang disebut dengan periodisasi gizi. Jangan hanya berpikir soal aturan makan, tapi juga berpikir tentang strategi makan yang bisa membantu tubuh untuk mencapai performa yang maksimal gitu. Baik, demikian podcast kali ini. Pemenang tidak hanya berlatih dengan keras, tapi juga makan dengan cerdas. Karena pengaturan makan yang tepat adalah kunci keberhasilan. Dengan gizi kita bisa meraih prestasi. Nah, barangkali ada closing statement nih dari Kak Alif dan Kak Mei nih. Silakan Kak. Kak Mei dulu deh. Kalau dari aku apa ya? Makasih sih udah diundang di sini. Pengalaman aku yang baru karena baru kali ini juga ikut podcast. Terima kasih juga kepada Kak Ali. Ternyata banyak banget yang harus diperhatiin ya terkait gizi untuk atlet gitu. Wah, bingung sendiri jadinya. Ya kan ahli gizi. Iya. Oke, itu aja sih Kak. Oke, Kak Alif. Oke, jadi periodisasi gizi itu sederhananya memang manajemen waktu yang disesuaikan dengan ritme aktivitasnya. Ini teman-teman bukan cuma memperhatikan latihannya aja, tapi harapannya juga apa yang dikonsumsi gitu. Dan kami sangat bangga untuk teman-teman atlet, bukan cuma atlet karate aja, tapi seluruh teman-teman atlet gitu yang sudah berjuang keras untuk mengharumkan nama Indonesia. Jadi harapannya ya semoga dunia olahraga ini bisa bisa jauh-jauh lebih baik lagi lah, pokoknya sampai kancah internasional gitu ya. Iya, mungkin itu aja sih Kak. Itu jadi tetap terus berlatih dan jaga kesehatan selalu, karena kesehatan itu kunci utama untuk meraih kemenangan. Oke, terima kasih untuk Kak Alif dan Kak Mei yang sudah membersamai episode kita kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua like, comment, share video ini, dan sampai jumpa di episode Nutri Talk berikutnya. See you. Dadah. Bye.